Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir. Itu dari Quran surat apa dan ayat berapa? Atas penjelasannya ucapkan terima kasih. Itu hadis Nabi, riwayat Al-Imam Al-Bukhari juz 8 halaman 11. Hadis dari Usamah bin Zaid, an Usamah ibn Zaid an Nabihi radhiyallahu apa itu? An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang yang kafir juga tidak mewarisi dari seorang muslim, sehingga muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Itu hadis Nabi. Ya, ada lagi. Ustaz, saya mau bertanya tentang kewajiban istri. Apabila diajak hubungan ada saja alasannya. Kalau diajak malam hari takut mandi dingin. Kalau diajak siang capek. Kadang kalau mau melayani ngomel-ngomel. Jaluk wae ya nyadonge arang kading. Apa itu? Apa? Nyadonge jaluk wae nyadonge arang kading. Apa itu nyadonge arang kading ini apa? Oh, blonjone arang-arang kok jaluk wae gitu. Le bapak kok tertawa itu jenengan loh. Mempengin jaluk wayah menafkahi saja malas lari. Ya terus apa hukumnya istri menolak diajak hubungan suami? Apakah sholatnya tidak diterima? Apa benar tindakan istri menolak begituan karena sebagai suami kurang bisa menafkahi istri? Astagfirullah. Ini istri loh ya. Masa maunya berhubungan, mau melayani suami nafkah batin harus dibayar dulu. Ini istri yang sah loh ya. Bukan wanita-wanita nakal itu ya. Mau melayani kalau dibayar. Kalau memang betul keadaannya seperti itu, berarti istri itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi, atau dilaknat oleh seluruh penduduk langit sampai suaminya ridho. Dalam riwayat Muslim juz 2 halaman 1060 hadis nomor 121 dari Abu Hurairah, Nabi kita bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin, tidaklah seorang suami yad'u imra'atahu ila firashiha, mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba anhu, tiba-tiba istrinya tidak mau, menolak, enggan, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha, melainkan semua yang di langit itu melaknat istri tersebut sampai suaminya ridho. Nomor 122-nya masih hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi,
jika seorang suami memanggil atau mengajak istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian istrinya tidak mau, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah terhadap istrinya, la'anat hal malaikah hatta tusbihat, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ketika belum pagi, ternyata datang malaikat maut. Berarti istri tersebut meninggal dalam keadaan dilaknati oleh malaikat. Makanya para istri, kalau tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, semisal sakit dan lain sebagainya, layani suami ibadah batiniyah ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia. Jangan terpaksa. Ini terkait dengan pertanyaan. Terkait dengan suaminya, nah, nanti dikira saya bela para suami, karena saya juga suami. Untuk suaminya mencari nafkah, memberi nafkah itu kewajiban jenengan, kewajiban kita. Maka jangan hanya sregep memberi nafkah batin saja, harus imbang juga sregep memberi nafkah lahir. Kewajiban suami itu memberi nafkah lahir dan batin, bukan hanya memberi nafkah batin. Kalau kewajibannya hanya memberi nafkah batin, kesenengan jenengan, mong pengen penak itu. Dalam Islam itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim. Itu ayatnya seringkali kita baca Quran surat An-Nisa ayat berapa? 34. Laki-laki itu pemimpin bagi para istri. Qawamun itu berarti qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Kepemimpinan seorang laki-laki, seorang suami terhadap istri dan keluarga. Ma makna qiwamatur rajul 'alal mar'ah? Apa makna kepemimpinan suami terhadap istri? Al-qiyam bi syu'uniha, al-qiyam bi umuriha, yaitu memperhatikan urusan-urusan istri, kebutuhan-kebutuhan istri. Bukan berarti kebutuhan-kebutuhan di luar kemampuan. Artinya kebutuhan-kebutuhan primer istri diperhatikan, yaitu nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, kan begitu kata Allah. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi para suami itu memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Maka para suami jangan hanya sregep minta nafkah batin saja, namun juga harus sregep tunaikan kewajiban, yaitu nafkah lahir menurut kemampuan yang Allah berikan. Dulu Nabi kita pernah ditanya, ada seseorang yang pernah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Apa hak
seorang istri atas suaminya. Nabi kita bersabda, antut ta'imaha idza ta'imta. Kamu beri makan istrimu jika kamu makan. Artinya suami bisa makan kok istri tidak diberi nafkah makan. Tapi suaminya bisa makan karena masjid bakhil. Suaminya bisa makan, perutnya kenyang, istrinya tidak diberi nafkah, kon golek dhewe. Wa taksuha idza tasaita. Jika suaminya punya nafkah membeli pakaian untuk dirinya sendiri, maka wajib bagi suami untuk membelikan pakaian istri. Wala tuqabbih, jangan hina-hina istri, apalagi dihina di hadapan orang lain. Jangan menghina istri. Itu haknya istri. Hak istri itu tidak untuk dihina-hina, tapi untuk dicintai, dibimbing, dipimpin, digandeng tangannya, dididik dengan pendidikan yang baik, diayomi, dikasih sayangi, dijaga, bukan dihina. Kadang mangkel dengan istrinya, ya, bahasanya keluar bahasa kasar. Nuwun sewu. Oh, bojo utek bosok. Ada loh yang begitu. Oh, utekmu kuwi. Wes lemu, ra nyegeri. Ditimbang nanti timbangannya rusak, renek nomornya, terus ngono ngeyel. Nah itu menghina. Kemudian hak istri yang lain, wala tadribil wajah. Jangan pukul istri. Jangan pukul wajah istri. Bukan berarti boleh memukul bagian yang lain. Intinya istri itu tidak untuk dipukuli. Saya tidak mukul, saya nendang. Bani Israel ini kan itu. Wala tahjur illa fil bait. Jangan tinggalkan istri kecuali di rumah. Misal panjenengan bepergian dengan istri, di tengah jalan cekcok, tidak akur, muncul problem, cekcok, suami marah, akhirnya istrinya suruh turun dari kendaraan atau keluar dari mobil, ditinggal ning jalan, tinggal ning pasar, terus medhino kene, ngecengnya terus medhino kene, dah ditinggal di pasar atau di jalan. Disikil tau mulia dhewe. Ini suami yang tidak beres akalnya. Kalau sedang marahan cekcok, bawa pulang dulu sampai istri masuk rumah. Kalau panjenengan para suami ingin menenangkan diri, meninggalkan istri, tidak apa-apa, sejenak tinggalkan istri, tapi posisi istri sudah di rumah. Jangan ditinggalkan duduk gini tengah jalan. Kalau itu dilakukan berarti para suami tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Kewajiban suami itu haknya istri, kewajiban istri haknya suami. Masing-masing tunaikan kewajibannya. Jangan hanya pandai menuntut haknya. Maka para suami, baca dan pahami kewajiban sebagai suami, jangan membaca kewajiban istri. Para istri, baca dan pahami kewajiban istri, jangan membaca kewajiban suami.
Kalau itu dilakukan berarti terbolak-balik. Karena suami membaca dan memahami kewajiban istri, sehingga suami hanya pinter nuntut haknya saja, tidak paham kewajibannya sebagai suami karena tidak baca, tidak paham. Karena yang dibaca istri adalah kewajiban suami, istri pun tidak tahu kewajibannya sebagai istri, sehingga hanya pandai menuntut hak, tidak pandai menunaikan kewajiban. Maka suami baca pahami kewajiban sebagai suami, istri baca pahami kewajiban sebagai istri, tunaikan kewajiban dengan baik, insya Allah akan turun rahmat dan bimbingan serta ridha Allah dalam rumah tangga itu, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya baik, ada lagi?